sifat. Kalau Aristoteles sebab itu ada 1, 2, 3, 4. Ada sebab material, ada sebab efisien, ada sebab formal, ada kausa prima, sebab terakhir. Nanti dalam konteks tertentu kita akan ketemu lagi dengan ini ketika membahas Tuhan. Biasanya sebab final itu terus mengarahnya ke Tuhan, meskipun Aristoteles tidak pernah sama sekali ngomong bahwa itu terus Tuhan. Kalau sebab material, tak kasih contoh, Jakarta banjir. Sebab materialnya adalah karena Jakarta dikepung sungai. Sebab efisiennya, sungai-sungai yang mengepung itu alirannya tersumbat. Sebab formalnya, air sungai yang tersumbat itu terus meluber ke pemukiman, jadilah banjir. Terus sebab terakhir apa? Sebab terakhir itu kayak semacam tujuan, ada hikmah, ada. Itu sebab terakhir. Ada banjir itu ya biar manusia menjaga harmoni alam. Gimana caranya sungainya nggak meluap. Itu sebab terakhir sebenarnya. Itu semacam dibikin kayak gitu biar orang sadar. Nah itu namanya sebab terakhir. Tapi ada sebab material sebelumnya, efisien dan formal. Kenapa kok kamu stres? Sebab kamu apa? Ditinggal pacar, sebab materialnya. Sebab efisiennya, karena kamu ditinggal pacar, terus kamu bingung karena sekarang kesepian. Nah, efisien. Sebab formalnya, ketika ditinggal pacar dan kesepian, kamu tidak tahu harus melakukan apa, jadi kamu mondar-mandir tidak karuan, ngomong tidak jelas. Nah, itu sebab formal. Maka itulah mengapa kamu disebut orang stres. Kan gitu. Itu sebab material, sebab efisien, sebab formal. Sebab material itu materinya. Tapi materinya, kenapa Jakarta banjir? Karena ada sungai. Sebab efisien itu kondisi dari materi itu apa sih? Sungainya tersumbat. Sebab formal itu terus apa hubungannya sungai tersumbat dengan banjir? Nah, itu kan terus ketika sungai tersumbat, airnya meluap terus masuk ke pemukiman. Itu namanya sebab formal. Dan terakhir puncaknya adalah Allah menurunkan banjir itu biar manusia sadar harmoni alam. Itu sebab terakhir, kausa prima. Nanti kita ketemu yang kayak gini ketika ngomong Tuhan di Aristoteles. Di sini juga ada, kalau kamu paham bacanya. Oke. Nah, sebelum kamu memastikan apakah sesuatu itu jadi sebab atau tidak, pertama adalah apakah sebab itu yang kamu anggap sebab itu cukup enggak untuk melahirkan akibat. Kalau enggak berarti dia bukan sebab. Oh, kalau lihat tipenya anak ini, enggak mungkin kalau cuma gara-gara ditinggal pacar terus stres kayak gitu. Mungkin ada yang lain, mungkin enggak semata-mata ditinggal pacar. Oh, ternyata baru ketahuan dia enggak cuma ditinggal pacar, ternyata pacarnya ini membawa lari dompetnya misalnya. Nah itu berarti baru itu sebab. Oh pantas dompetnya dibawa lagi juga sih, pantas dia stres. Nah, itu berarti sudah cukup. Kalau tadi cuma ditinggal pacar mungkin belum cukup. Kan dia cakep, dia bisa cari lagi. Oh kalau dompetnya juga dibawa lari, ya pantas. Nah, ya. Jadi itu sebab. Atau perhatikan, jangan-jangan ada sesuatu yang menghalangi sebab untuk menghasilkan akibat. Ini kadang-kadang juga begitu. Apa ya contohnya? Jadi harusnya ini menghasilkan akibat, tapi ada penghalangnya. Nggak mungkin lahir kayak gitu, karena jelas ada penghalangnya. Oh dia sudah dapat ganti pacar baru kok. Nggak mungkin dia stres gara-gara ditinggal. Nah itu kan berarti ada penghalang pacar baru. Berarti tadi yang kamu sebut sebab gara-gara ditinggal pacar mungkin bukan itu. Jangan-jangan ada sebab yang lain. Nilaimu padahal kamu sudah belajar serius, pasti ada penghalang. Harusnya belajar itu akibatnya bagus, tapi ini kok jelek, jangan-jangan ada penghalang. Coba dicek. Yang kita sebut sebab itu dia bisa enggak, tampil secara utuh enggak, tidak ada yang menghalangi enggak. Kalau ada yang menghalangi mungkin enggak. Bukan itu sebabnya. Dan itu. Dan yang terakhir,
Jangan-jangan ada sebab yang lain yang menghasilkan akibat itu. Bukan itu. Jangan-jangan tidak cuma Ghazali yang bikin peradaban Islam mandek. Jangan-jangan tidak cuma gara-gara umat Islam dijajah yang bikin kita mandek. Banyak negara lain yang dijajah, Barat juga, Amerika juga sebelumnya dijajah tapi bisa cepat maju. Jangan-jangan bukan karena itu. Cek sebab yang lain. Jangan-jangan bukan karena SMS lu dia terus jadi senang. Jangan GR dulu. Mungkin karena dia patah hati terus nyari seadanya, yang penting mungkin bisa itu. Nah, itu bisa. Jadi coba cek sebab yang lain. Jangan GR dulu, jangan pastikan dulu. Kekeliruan kausalitas ini sebenarnya harusnya minggu depan, tapi tak sampaikan dulu. Yang berpikir keliru namanya post hoc ergo propter hoc, yakni jadi berpikir sesudah ini maka terus berarti karena ini. Jadi yang rentetan peristiwa kamu menafsirkan yang sebelumnya jadi sebab dengan yang sesudahnya. Itu tidak mesti. Banyak hal yang sebelumnya tidak selalu sebab bagi yang sesudahnya. Itu namanya post hoc ergo propter hoc. Jadi sebelum kamu ngantuk, kamu ngaji filsafat. Tapi tidak mesti yang bikin kamu ngantuk ngaji filsafatnya. Mungkin yang bikin kamu ngantuk karena tadi malam kamu begadang. Nah, itu namanya hati-hati, sebab itu tidak selalu urutan. Ini sering orang salah dianggapnya sebab itu selalu peristiwa sebelumnya. Sebelum ada penggerebekan di hotel terhadap Fatona, itu KPK punya banyak bukti. Jadi tidak cuma penggerebekan itu aja dan rekaman itu aja, dia punya banyak bukti yang lain. Jadi sebabnya bukan gara-gara penggerebekan itu. Nah, itu hati-hati dengan post hoc ergo propter hoc. Kalau kamu mau mengkritik pikirannya orang, banyak orang yang cara berpikirnya seperti ini. Tidak selalu peristiwa sebelumnya itu jadi sebab dari peristiwa yang sesudahnya. Terus ada cum hoc ergo propter hoc. Minggu depan kita akan ketemu banyak istilah-istilah aneh kayak gini. Jadi pemikiran yang karena bareng, terus itu disebut sebabnya. Kalau tadi kan beriringan. Kemudian misalnya karena ikan mati bareng, itu contohnya hujan buatan, maka terus dianggapnya hujan buatan itu disebabkan oleh ikan mati itu disebabkan oleh hujan buatan. Karena kamu dapat nilai A itu bareng dengan kamu sedang sakit mencret, maka tidak bisa disimpulkan gara-gara sakit mencret itu kamu dapat nilai A. Kan gitu. Tidak selalu yang bareng itu terus karena jalan-jalan dengan pacarmu terus kamu dapat hadiah undian, bukan berarti jalan-jalan dengan pacar itu adalah sebab dari kamu dapat undian. Jadi banyak orang salah di situ. Ada yang karena iring-iringan peristiwanya, ada yang karena yang terlibat di situ. Oke, itu kekeliruan kausalitas. Yang keenam, analogi. Analogi itu berpikir dengan kias. Ini biasanya logika iklan itu semuanya pakai analogi. Iklan itu kan mengkiaskan. Pakailah citra, maka dalam 2 minggu kamu akan putih. Contohnya yang iklan di TV itu kan kamu ingin di pikiran kan, kalau saya pakai citra pasti aku putihnya kayak artis yang di TV itu. Nah, itu analogi namanya. Kalau kamu pakai extra jos, kamu akan bisa kerja siang malam tanpa henti. Nah, itu cara berpikir analogi. Jadi banyak analogi ini selain sebab akibat sering kamu pakai. Pengalamannya orang, ya kan, kemudian pengetahuannya orang kamu bandingkan dengan pengalamanmu dan pengetahuanmu. Kalau saya cocok pakai Paramed, mungkin kamu juga cocok pakai Paramed. Nah, itu analogi namanya. Cara berpikir yang mengkiaskan, mencari persamaannya dengan yang lain meskipun tidak sama persis. Analogi itu ada yang peristiwa pokoknya, ada yang sebabnya, ada yang dianalogikan.
peristiwa pokoknya itu saya yang pengen putih, sebabnya itu citranya, analoginya adalah artis yang pakai citra. Itu analogi. Kalau kamu ngaca, kemudian ini koyo adira gitu. Itu namanya cara berpikir analogi. Rambutku sudah koyo sopo artis yang kamu seneng. Tapi bayangkan kan gitu. Jenggotku sudah gini, omai ramai. Nah itu namanya cara berpikir analogis. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, mengucapkan sesuatu, yang terbayang dengan sesuatu itu tapi yang lain, yang kamu kiaskan dengan sesuatu yang kamu lakukan. Itu analogi. Habis nonton film kebut-kebutan, terus besok kamu naik motor, bayanganmu kayak film tadi malam. Nah, itu analogi. Jadi kamu sebenarnya banyak bermain imajinasi dengan model analogi. Cara menilai analogi, coba cek kesamaan peristiwanya, sejenis benar apa enggak? Ya kan? Loh, kalau artis memang kulitnya sudah putih, pakai citra ya tetap putih dan mulus. Nah, kalau kami sudah gelap seperti itu, apa ya terus pakai citra, pakai pemutih bisa putih dalam waktu 2 minggu. Coba dilihat jenisnya apa sama persis. Orang Arab pakai jenggot, pakai jubah, dia tinggi, besar, gagah, pas peristiwanya. Faktanya, fenomenanya sesuai. Tapi kamu yang kecil, kurus, kering, jenggotnya dabiah terus, apa ya sesuai. Kamu menganalogikan diri, ini gagah kayak orang Arab. Awakmu udah kecil, nggak bisa besar, nggak kok membayangkan gagah kayak orang Arab. Karena bisa. Terus aspek yang jadi dasar analogi, citranya, jenggotnya, itu kan dasar analoginya. Kamu merasa kayak orang Arab kan cuma gara-gara jenggot. Apa yang relevan? Hanya gara-gara jenggot kamu merasa kayak orang Arab. Nah itu, coba dicek. Apa yang pas hanya gara-gara lotion terus berhubungan dengan kulitmu bisa putih apa enggak? Warna kulit bisa berubah enggak selain lewat operasi plastik? Bisa. Kamu bisa sih kulitmu jadi putih tapi pucat. Caranya gampang, nggak usah keluar sebulan. Yang kamar, jadi putih. Pucat tapi. Iya. Terus sifat analoginya jangan keliru. Tuh. Jenggot itu tidak ada hubungannya dengan Arab dan tidak Arab, mungkin hubungannya dengan sunnah dan tidak sunnah. Jadi kalau pikiranmu hubungannya sama Arab dan tidak Arab, ya keliru misalnya, kan gitu. Itu sifat analogi namanya. Harus pas. Itu dianalogikan apanya sih? Kan gitu. Saya kayak Adirai. Itu apanya dulu? Kalau badannya enggak, baunya mungkin ya. Nah itu harus jelas dulu analoginya apa gitu. Saya kayak artis, apanya dulu kan gitu. Saya dan Syahrukh Khan itu sebenarnya mirip aja. Apanya? Sama-sama laki-laki. Nah itu kan sifat analoginya. Jadi jangan keburu kaget, jangan keburu marah, jangan keburu bingung kalau ada orang bilang-bilang saya kayak artis, saya kayak jagoan, saya kayak itu. Itu apanya dulu? Sifat analoginya harus jelas dulu. Kemudian kalau jelas samanya juga harus jelas bedanya apa terusan. Analogi itu kan nggak sama persis. Yang lain semuanya beda sih kecuali baunya. Nah itu unsur yang berbeda dan relevan. Yang terakhir, relevansinya harus jelas. Kalau enggak, ya bisa kacau. Kalau relevansinya enggak pas, berarti analogimu keliru. Enggak relevan. Kamu ngambil analogi itu untuk apa sih? Oh, untuk yang berhubungan kayak tadi loh. Naik bis itu kan memabukkan. Tapi kan enggak relevan kalau ditarik hubungannya dengan minuman yang memabukkan. Karena ini hubungannya sama minuman. Bis itu enggak ada hubungannya. Maka enggak apa-apa kamu mabuk di bis itu enggak haram. Karena mabuk dan tidak mabuk yang dibahas dalam fikih itu hubungannya dengan makanan dan minuman. Kan itu relevansi namanya. Oke, itu analogi. Yang terakhir, saya nggak perlu menjelaskan 3-4 pertemuan kita ngomong ini, yaitu berpikir dengan dasar otoritas.
Otoritas itu berarti pengetahuan orang lain atau pengalaman orang lain yang kamu percayai. Kenapa kamu harus percaya pada otoritas? Karena kita manusia terbatas pengalamannya dan juga penalarannya. Setiap orang punya batasnya sendiri, punya ahlinya sendiri. Kadang-kadang yang dikuasai satu orang tidak dikuasai orang lain, maka terus dia menyandarkan pada yang ahli di bidangnya. Itu namanya berpikir bersandarkan otoritas. Oke, ini cara mengujinya, tak baca aja. Kalau kamu mau percaya pada otoritas atau tidak, yang pertama adalah sejauh mana kepercayaanmu pada otoritas itu. Dia punya motif apa sih? Dia layak kamu percaya atau tidak? Itu silahkan kamu cek sendiri. Kamu percaya padaku, sama-sama ngajar filsafat dengan misalnya dosen yang lain atau penguji filsafat, pengkaji filsafat yang lain sebesar apa? Mungkin pada saya 10%, pada dia 90%, pada orang yang sana 100%. Itu coba kamu ukur sendiri kewibawaannya, otoritasnya. Kalau saya dibandingkan profesor filsafat dari UGM mungkin tidak ada apa-apanya. Itu kan beda. Kamu bersandar padaku, tapi kalau ternyata profesornya ngomong beda, kan kamu lebih percaya pada profesor itu. Itu derajat kewibawaan. Sama-sama ngomong fikih antara saya dengan kiai ulama yang ahli fikih jauh. Saya ngerti fikih dikit-dikit, dia ahlinya. Maka kamu merujuk ke ulama kan, nggak merujuk ke saya. Kalau kamu percaya ke saya, itu kiamat. Ya. Jadi saya kemarin sholat dengan orang, nggak sengaja sih, cuma di masjid yang saya bilang ke Probolinggo itu jamak sama, mau jamak mas, yo orangnya kita jamak kosor ya, isya dan maghrib, oke. Begitu sholat pertama, kok 2 rakaat? Jangan-jangan isya-nya dulu, kalau di Syafi'i kan boleh ya, isya-nya dulu. Sholat kedua, kok 2 rakaat lagi? Jangan-jangan tak tanya, mas, kok 2-2? Iya, ini kan kosor. Maghribnya juga 2. Nah, iya kan, jadi bisa jadi 2. 1,5 kan tidak bisa. Aku ya belum ngomong. Ya tapi kan jangan-jangan kalau dulu di kosong jadi 1. 2. Yo terpaksa saya ulang lagi. Dia nunggu dia keluar tapi tidak enak kan mengingatkannya. Tapi itu sudah tak niati maghrib loh, jangan-jangan isaknya dulu ini cuma 2. Wis ora apa-apa manut imamnya. Yang kedua tak niati maghribnya. Lho, 2 lagi. Tidak bisa kan? Nah ini berarti dia tidak bisa disandari. Hati-hati. Otoritasnya jangan salah. Kadang-kadang orang karena afiliasi partai, keberpihakan kelompok, motif ekonomi itu kadang-kadang perlu dipertanyakan. Orang ini pinter sih, cuma kok kelihatannya motif ekonominya kuat ini. Ambisi pribadinya luar biasa. Coba hati-hati saya. Karena ada kan yang kiai tiap hari ambisinya luar biasa, lebih besar ambisinya daripada tausiahnya. Pengen ngumpulin uang sekian biar bisa ini, pengen itu ambisius banget ya. Coba deh hati-hati ambil jarak dulu, jangan-jangan nggak pas ini disandari jadi otoritas. Ujian kedua adalah coba cek apakah pengalaman hidup orang yang kamu sandari ini relevan dengan bidang yang kamu percayai. Kamu percaya padaku dalam hal filsafat, iyalah masuk akal aku kuliah filsafat. Kalau fikih kan kamu nggak percaya, aku nggak pernah kuliah di syariah. Itu maksudnya menguji kedua. Kenapa ini harus ditanyakan? Karena jarang orang yang ngerti segalanya. Biasanya orang itu ahli di satu bidang, di bidang yang lain dia tidak berdaya. Maka cek dulu, kamu pas nggak percaya pada orang ini sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan keahliannya. Untuk penyakit, kamu harus ke dokter. Untuk urusan bangunan, kamu harus ke arsitektur. Untuk kan itu namanya. Coba diuji, jangan kebolak-balik. Kalau kebolak-balik berarti keliru secara otoritas. Jadi kalau ada orang berargumen dengan dasar otoritas, coba dicek ahlinya enggak yang disandari itu. Kalau enggak, kritik aja berarti dia keliru. Tentang politik kok kamu taklidnya pada Oma Irama,
Wow. Iya, itu hati-hati, jangan-jangan keliru. Omai Rama, dan kalau tentang musik dangdut, kamu taklid pada Omai Rama. Tapi tentang politik masuk Omai Rama. Jangan salah. Sekarang kan banyak itu kan yang nggak jelas. Artis apa politikus apa, iya kan? Yang subur itu paranormal. Kok sekarang nyalur presiden? Kira-kira kalau dia berfatwa itu fatwa yang derajatnya mistik apa derajatnya politik? Jangan-jangan nanti saya bikin keputusan ini karena dibisikin oleh Eyang Gaib. Itu kan susah kamu bantahnya, karena kamu nggak ngerti Eyang Gaibnya kayak gimana. Menguji kewibawaan. Yang ketiga adalah orang ini objektif enggak? Mungkin pendidikannya relevan, tapi jangan-jangan dia tidak objektif. Dia ahli kesehatan sih, tapi dia tidak objektif karena dia sambil jual obat karena sudah terlanjur perjanjian sama apotek, sama farmasi. Maka orang sakit panas saja dikasih antibiotik yang harganya 200.000. Nah kan ada yang kayak gitu. Coba dicek lagi objektivitasnya. Menguji yang ketiga. Dan yang terakhir, coba dicek hanya kamu saja yang percaya ke dia atau banyak orang lain. Kalau banyak orang lain kemungkinan kamu benar. Tapi kalau hanya kamu saja, coba hati-hati. Kalau hanya 30 orang ini saja yang percaya bahwa saya ngerti filsafat, coba kamu belajar lagi, cek di buku-buku, jangan-jangan saya keliru. Tapi kalau banyak orang, mungkin ribuan orang percaya padaku, ya mungkin kamu nggak harus terlalu khawatir. Nah, itu menguji namanya. Jadi percaya pada otoritas itu ya, tapi coba dicek lagi, diuji lagi otoritas-otoritas yang kamu percaya. Itu model ke-7. Jadi kita sudah dapat cara berpikir 7: kewibawaan, analogi, kausalitas, generalisasi, abduksi, induksi, dan deduksi. 7 ini sebenarnya nyawa dari cara berpikirmu setiap hari. Masterlah di 7 ini, mungkin kamu sudah bisa kritik, sudah bisa analisis, sudah bisa mencermati persoalan, mengomentari masalah. Dari 7 ini saya cuma ringkes inti-intinya. Kamu perdalam silahkan baca di buku-buku logika, cara berpikir yang benar. Minggu depan kita masuk ke cara berpikir alternatif dan cara berpikir yang salah. Kalau ini yang pakem, yang paketnya seperti ini orang mikir. Oke, waktu dialognya jadi tinggal 5 menit. Tidak apa-apa kalau ada yang tanya yang belum dipahami. Kalau waktunya nggak nyampe, kita lanjutkan minggu depan kalau ada pertanyaan. Karena waktu kita masih panjang, tidak ada yang ngejar, nggak pakai SKS, nggak pakai ujian, nggak ada batas, jadi nyantai aja. Seneng-senengmu, nggak paham ditanyain aja. Kalau saya nawarin pertanyaan, nggak harus pertanyaan edisi hari ini. Minggu-minggu lalu yang nggak paham tanyakan lagi, nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, tak jawab. Kalau nggak bisa, minggu depan lagi. Kok tak cari-cari, tak belajar juga masih tak bisa. Yo, ayo kita ngundang orang lain, ayo belajar bareng-bareng, ditanyain yang lebih ahli. Gitu. Nggak usah gaya. Saya ngomong di sini bukan saya pameran bahwa saya ngerti filsafat. Cuma kita ayo belajar bareng-bareng. Karena pameran di depanmu untungnya apa juga. Pameran di depan TV banyak orang ngerti di depan. Kalau kamu kan ya silakan. Ya. Saya kalau selesai materi ini sebenarnya saya mulai rasa sebenarnya mahasiswa di Indonesia ini banyak yang tidak logis, termasuk saya melihat itu. Nah, apa ya? Yes, kalau kita ngomong persentase sedikit sekali lah yang memegang kaidah-kaidah, masih memegang kaidah kata saya tentang pola berpikir aja. Kalau kita berbicara mahasiswa ini masih katanya pikirannya diandalkan atau bagaimana. Tapi sekarang saya lihat dari set ini selesai berapa orang ya dalam selama ini saya ini mungkin ya teman-teman gini aja dan teman-teman ini berapa persen dari kondisi mahasiswa hari ini. Nah, pertanyaannya sih simpel sebenarnya, tapi ya ini sebenarnya gara-gara kuliah ini menjadikan kita ini apa ya gemes gitu. Ini kan ngatasi kondisi kayak gini ini kayak apa gitu.
Iya, ada. Kan ya. Saya nggak tahu untuk yang lain, tapi untuk kalian ini tidak sederhana. Kelihatannya sederhana. Caranya gini, identifikasi dulu. Tidak harus kamu praktek. Kalau praktek ini dia akan masuk dalam dirimu dengan cara pertama, perhatikan orang ngomong, orang berargumen, orang berdiskusi, terus kamu identifikasi. Oh, kalau nalar dia kayak gitu, itu model induksi. Kalau itu namanya abduksi. Oh, itu namanya analogi ya kayak gitu. Itu coba kamu pintar-pintar mengidentifikasi itu. Nanti lama-lama gaya itu akan masuk ke dirimu. Oh, kalau dia pakai deduksi, ini namanya modus ponens. Salah dia. Oh, itu salah karena dia ya kan, konsekuensinya kok diafirmasi mesti keliru. Harusnya konsekuensinya itu diingkari, kayak gitu. Jadi coba lihat acara TV debat, acara TV itu nanti kamu kelihatan argumen dia pas, bener dia pakai analogi. Oh, menurut saya dia analogi yang keliru. Dia pakai otoritas, tapi otoritas yang dia sadari nggak pas. Harusnya otoritasnya bukan itu, tapi kayak gitu. Loh, siapa Ruci Tompul kok ngomong tentang itu? Harusnya yang ngomong tentang itu bukan Ruci Tompul, tapi kan ngomong. Jadi kamu ngerti ini, praktekkanlah. Praktek paling mudah pertama-tama. Karena kalau kalian sendiri yang mempraktekkan satu-satu kan bingung. Identifikasi pikirannya orang aja. Nanti lama-lama dia mengalami internalisasi masuk ke dirimu. Loh, saya sendiri yang ceramah kayak gini, ya saya nggak jamin ngomong juga ngerti. Wah, ini saatnya saya analogi. Ya kan? Saya ini harus induksi, ya enggak, ya mengalir aja, tapi lama-lama dia terlatih. Jadi dasarnya pikiran itu, dasarnya akal itu, kalau kamu biasakan lama-lama terlatih sendiri. Kayak kamu ngaji itu loh. Mungkin kamu enggak hafal Quran, tapi kalau kamu rajin ngaji, ada orang ngaji keliru, kamu ngerti. Kedengarannya kok enggak enak ya, rasanya keliru itu. Coba dicek, biasanya memang keliru. Kalau kamu rajin, itu dasarnya akal. Itu juga begitu, berpikir juga begitu. Yang terbiasa berpikir lurus, kalau ada orang tiba-tiba pikirannya belok, itu mesti kamu risih mendengarnya. Kok gitu sih cara mikirnya kan? Oke, tipsnya itu. Jadi dengerin aja kalau ada temanmu diskusi, temanmu ngomong, dan kamu bisa tidak harus mengkritik dia, tapi memetakan dia. Anda tadi pakai analogi, cuma kalau analoginya model seperti itu, relevansinya kurang pas. Karena ya benar sih sama, tapi kan samanya itu sama di aspek yang sangat kecil lah, kayak gitu loh. Kamu sama dia sih sama, cuma kan maksudnya kan sama-sama buatnya, padahal harusnya cuma sama baunya aja, jadi nggak relevan kalau diangan gitu. Itu kamu bisa mengkritik. Kamu tadi pakai otoritas, kamu bersandar pada buku, tapi ini pelajaran filsafat sandaranmu kok buku komik. Menurut saya otoritasnya coba dicek lagi deh. Masa kamu percaya dari komik kan ada itu. Dulu saya punya mahasiswa kan gitu, referensinya sering-sering Kopingho. Di Kopingho itu kan banyak ceramah, manusia itu nasibnya tidak pasti sesuai dengan zaman. Kan Kopingho itu ada ceramahnya. Dia bikin makalah, referensinya Kopingho. Buket Siansu jilid sekian. Oh, Kopingho ngomong kan itu. Itu otoritas, tapi apa ya relevan. Otoritasnya pakai bahwa Kopingho komiknya komik Cina kan, apa iya data-data sejarah yang dia sebut itu valid. Wong dia nggak ngerti bahasa Cina. Atau seandainya valid, apa bisa dipertanggungjawabkan? Kenapa tidak cari yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan? Misalnya buku-buku sejarah Cina kan itu. Nah, itu nalar kewibawaan, nalar otoritas. Oke. Kalian akan lebih jelas kalau ketemu minggu depan dengan cara berpikir yang salah. Karena cara paling gampang untuk apakah kamu keliru apa enggak itu kamu ngerti kelirunya di mana. Kalau ini kan sifatnya afirmatif. Yang benar itu kayak gini nih. Biasanya lebih mudah kalau kamu tahu yang salah itu kayak gini. Dan itu kita lihat minggu depan. Ada sekitar 20-an jenis cara berpikir yang salah. Namanya logical fallacy. Sambil kalau ada waktu besok kita tambah dengan nalar yang tidak jelas, tidak tuntut, tapi harus begitu. Namanya fuzzy logic dan berpikir lateral, berpikir yang harusnya ke sana, tapi sebenarnya
yang benar itu bukan ke sana tapi ke sini. Itu namanya berpikir lateral. Dalam hidup kadang-kadang kamu harus pintar berpikir lateral, nyari jalan terobosan. Lurus sih lewat sana. Tapi kalau lewat sana biasanya butuh nggak selesai-selesai. Terobos saja lewat sini sama-sama ketemu kesimpulan. Itu namanya berpikir lateral. Nanti kita lihat minggu depan. Setelah logika kita baru masuk ke hermeneutika. Logika itu ngomong yang pasti-pasti, yang terukur, yang tertib, teratur. Kalau hermeneutika ngomong yang serba relatif, serba manusia yang tidak bisa dipastikan. Caranya pakai hermeneutik. Selanjutnya kita bahas setelah selanjutnya. Oke ya. Masih ada? Iya. Tentang tadi asas-asas logika tadi kok saya masih merasa ada apa ya, janggal gitu ketika mencontohkan misalkan dalam identitas ya, harus mengakui adanya prinsip identitas. Ketika dicontohkan, kalau saya Muhammadiyah, misalkan seperti itu kan, jadi harus mengakui Muhammadiyah. Kalau saya tidak, berarti misalkan dianalogikan atau bisa dikatakan saya NU. Nah, kenapa tidak bisa ada jalan tengah seperti itu? Padahal ketika seperti itu, nanti kan akan hubungannya identitas itu apakah dengan subjek ataukah objek, misalnya seperti itu. Nah, kalau dengan subjek, ketika kita identitas itu berhubungan dengan subjek, sebagai pelogik ya, orang yang mencoba berpikir logik itu, kalau kita sudah masuk seperti itu, otomatis kita akan berpikir dengan alur yang seperti itu juga. Nah, akhirnya kita masuk, misalkan kalau saya masuk ke alur NU, berarti saya sudah masuk ke sini. Tapi kalau saya masuk ke Muhammadiyah, berarti saya pakai alurnya itu juga. Nggak bisa menemukan jalan tengah, mungkin sebagai jembatan lah kalau itu. Tapi kalau ini contohnya contoh seperti benturan ya, mungkin yang dicontohkan kebanyakan seperti itu. Nah, mungkin kan tidak bisa menjadikan satu, bagaimana merangkul semua, mencari jalan tengah yang terbaik. Mungkin seperti itu. Oke, tak kasih contoh yang gampang aja ya. Contoh NU Muhammadiyah kok mesti tidak rotok sini. Ini apa? HP. HP adalah HP. Itu prinsip identitas. HP bukan mikrofon, itu prinsip kontradiksi. Ya kan? Tidak ada bukan HP dan sekaligus bukan mikrofon. Itu tidak ada. Bukan HP, bukan mikrofon, ya barang lain. Itu namanya prinsip excluded middle. Tidak ada antara-antara. Saya tidak marah juga tidak senang, tidak sabar. Nah, itu susah kan? Marah dan sabar itu dua hal yang bertentangan. Orang harus tinggal di salah satu state, tidak bisa di dua-duanya. Saya marah, itu identitas. Marah itu marah. Tapi kontradiksinya, kalau saya marah berarti saya tidak sabar. Excluded middle berarti tidak mungkin saya sekaligus marah dan sekaligus sabar. Itu excluded middle. Contoh paling gampang itu. Jadi tidak mungkin saya di saat yang sama ada di dua state sekaligus. Saya pasti ada di satu state. Kalau saya ada di satu state, berarti saya tidak ada di state yang lain. Kalau saya sedang marah, berarti saya tidak sabar. Ya kan? Marah ini identitas, A sama dengan A. Kontradiksinya, kalau saya marah, berarti saya tidak sabar. Excluded middle berarti tidak mungkin saya secara sekaligus tengah-tengah, tidak marah juga tidak sabar. Pasti kalau tidak marah ya mesti masih sabar. Nah, itu contoh paling gampang. Contoh-contoh manusia kayak NU kayak itu nanti kita bahas belakangan biar kamu nggak bingung. Ini buku, ya kan? Itu identitas sudah kan? A sama dengan A. Kalau buku berarti dia bukan kresek, ya kan? Ini tidak bisa buku sekaligus kresek. Itu aja paling gampang. Contoh kalau ilmu alam itu gampang. Sama, saya gundul dan sekaligus tidak gundul itu tidak bisa. Antara gundul atau gondrong, ini cuma itu. Saya gundul berarti kontradiksinya saya tidak botak. Saya tidak gondrong. Pegawai gundul kalau botak. Nah, dan tiada jalan tengah.
Tidak mungkin saya sekaligus gundul sekaligus gondrong. Ya kamu bisa ngayal pakai wig Pak. Enggak, wig itu enggak gondrong, itu kan palsu. Tapi tidak mungkin. Itu namanya prinsip excluded middle. Tidak ada jalan tengah, tidak ada antara-antara. Kalau enggak A ya B. Sesuatu tidak bisa, dua hal yang bertentangan tidak mungkin ada di ruang dan waktu yang sama. Itu excluded middle namanya. Tiada jalan tengah. Bisa ditangkap? Ya, arahnya ke situ lah. Nanti yang manusia, yang NU Muhammadiyah, sebenarnya saya bisa menjelaskan. Cuma yang tak jelaskan kamu bingung lagi nanti. Intinya itu. Oke, sudah ya. Terakhir ya Mas. Yang lain disimpan buat minggu depan. Iya. Ini sebenarnya saya mau istri, tapi ini saya menarik sekali. Karena kan saya bermahasiswa. Iya. Saya menarik pelajaran ini jadi menurut saya. Saya tadi tentang mengambil logika dengan induktif kalau tadi. Maaf ya kalau saya salah, soalnya sebelum mahasiswa. Iya. Terus saya ngomong mungkin nggak jelas ya. Enggak apa-apa. Aja. Yang mahasiswa malah nggak jelas tentang. Ya. Tadi model ngambil logika induktif itu. Ya. Siapa yang kalah sebenarnya? Apakah orang yang biasanya kan dari pertanian atau bisa dikatakan eksakta itu ya? Atau mungkin orang yang di TNI yang kita katakan tadi, orang tua dulu, siapa yang kalah sebenarnya? Saya nggak tahu mungkin. Kebiasaan yang induktif tadi, coba saya balik lagi spesifik tersebut, kebiasaan yang terjadi di masyarakat, misalnya petani, kebiasaan tersebut kan yang telah terjadi di masyarakat itu jadi pengalaman bagi orang-orang yang bercocok tanam. Jadi pada bulan A biasanya kan terjadi, atau misalnya pada bulan tersebut ada udara yang tidak baik untuk kita bercocok tanam. Tapi ketika itu dipakai oleh orang-orang terdahulu atau orang pendidikan tradisional, tapi disalahkan oleh orang-orang modern. Eksakta, gitu ya. Saya ketawa itu lagi, saya ngomong aja. Nah itu disalahkan. Lalu siapa yang salah sebenarnya? Apakah orang-orang tradisional tersebut atau orang-orang yang merasa dirinya modern tersebut? Oke. Yang pertama kalau induksi itu sebenarnya kita ngalami tiap hari induksi itu. Cara berpikir dari ngalami A, ngalami B, ngalami C, terus kita simpulkan, kayak orang Jawa. Kalau bulan-bulan ini waktunya nanam padi. Kan itu niteni cuaca. Dan itu terus dilanjutkan karena ilmu dari pengetahuan. Mungkin yang ngerti itu pertama tidak banyak orang, satu orang. Terus dia mempraktekkan itu dan sukses, yang lain mempraktekkan itu sukses, terus dianggap ini, berarti memang harus kayak gini. Itu namanya pengetahuan induktif. Dari fakta-fakta parsial disimpulkan jadi teori umum bahwa kalau bulan-bulan gini saatnya menanam padi. Nah, cuma kemudian kelemahannya induksi adalah ketika muncul fakta yang berbeda, ketika muncul variabel yang berbeda, yang lama ini terus jadi dipertanyakan. Tidak ada yang salah. Kaum eksak yang menyalahkan itu karena dia lihat, loh, kok ini ada bulan-bulan gini tidak cocok untuk yang tadi katanya cocok, sekarang jadi nggak cocok nih, musimnya jadi berubah lagi nih. Itu kan berarti yang semula dianggap benar sekarang gugur sudah, jadi salah. Oleh karena itu orang terus sering menyebut pengetahuan induksi itu pengetahuan yang paling familiar dalam hidup sehari-hari, tapi juga sekaligus derajat validitasnya lemah. Kenapa disebut lemah? Karena dia bisa ganti kalau ada kondisi yang berubah. Tapi kita tiap hari pakai ini, karena kalau nggak pakai ini kita nggak bisa hidup. Kita nggak bisa berpedoman dengan, pokoknya saya nggak percaya dengan yang biasanya. Saya percaya semua hal harus diteliti sendiri, kan nggak mungkin. Kita harus berangkat dari niteni peristiwa A, niteni peristiwa B, niteni peristiwa C, kan selalu begitu. Motor itu kalau biasanya nggak bunyi, tiba-tiba gereng itu biasanya terus kamu simpulkan businya mesti. Ya kan, di starter nggak bisa, akinya mesti. Mungkin bukan akinya, tapi kamu selalu akinya kenapa? Titen.
Bisa jadi ini salah, ternyata setelah diteliti enggak. Oh ternyata bukan, berarti yang tadi kamu titeni ternyata keliru. Yang salah siapa? Tidak ada yang salah. Itu yang disebut keterbatasan pengetahuannya manusia. Kamu bilang setiap manusia mati, itu kan induksi. Kamu lihat orang zaman dulu mati, orang sekarang mati, berarti besok juga orang-orang akan mati. Ya kan? Ini kan nalar induksi namanya. Tapi secara eksak kamu tidak bisa sebenarnya memastikan orang besok mesti mati, wong kamu nggak ketemu sama orang besok. Apa iya besok ada orang mesti mati? Jangan-jangan ada pengecualian. Ada kan nabi yang kamu bilang nggak mati-mati sampai besok? Oh. Tapi kan ini tidak bisa dasar untuk memfalsifikasi bahwa setiap orang mesti mati. Kan itu. Jadi induksi kita gumuli tiap hari valid, dianggap valid karena memang disitulah keterbatasan nalar manusia yang tidak bisa merangkum seluruh realitas. Oleh karena itu kadang-kadang selain induksi terus orang butuh yang lain, butuh deduksi, induksi yang dianggap paten terus jadi deduksi. Yang model bahwa setiap manusia mesti mati, itu kan namanya deduksi sudah. Dia jadi teori, kemudian berdasarkan teori inilah orang hidup. Setiap bulan Oktober mesti hujan. Itu kan semula induksi, titen, terus diteorikan, dan teori ini dipedomani. Ketika dipedomani dan dijalankan, maka dia jadi deduksi. Ketika dari khusus ke umum, ketika umum ini dipedomani untuk diterapkan jadi khusus yang baru, maka dia jadi deduksi. Alurnya seperti itu. Tidak ada yang salah, Mas. Karena memang manusia ini memang gitu. Orang dulu kenapa niteni seperti itu ya karena sebatas itulah jangkauan wawasan pengetahuannya. Nanti saing dengan orang eksak muncul dengan teori baru, dengan fenomena baru yang dia lihat, mungkin dia memfalsifikasi yang lama. Tapi bukan berarti yang lama salah, tapi memang situasinya sudah berubah. Maka tidak fair kalau kamu mengkritik ulama zaman dulu atau ilmuwan zaman dulu dengan pikiran-pikirannya yang kamu anggap aneh. Kenapa? Karena memang di zaman itu luasnya pengetahuan masih sebatas itu. Masih belum berkembang seperti kamu hari ini. Kalau dengan perspektif hari ini kamu mentertawakan ilmuwan lama, justru kamu menurut saya yang tidak sofia, tidak bijaksana. Orang zaman dulu ya memang wawasannya masih sebatas itu. Kita hari ini membuktikan ada pengetahuan baru, wawasan baru, dan kita melahirkan teori baru yang beda dengan teori yang lama, ya karena kita ketemunya wawasan hari ini, teori-teori hari ini. Oke ya? Iya, asik sekali kita ngomong, saya lupa minum. Biasanya tak minum, nolak lali, karena slide-nya banyak. Biasanya saya bikin slide itu 15, 14, ini sampai 40. Ya, ngomongnya jadi agak cepat. Oke ya, ketemu lagi minggu depan dengan logika jilid 2. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.